Oke, untuk soal nomor 1 seperti ini, kita akan lihat sebuah gaya sebesar 30/2 Newton tepat menuju arah barat daya. Komponen vektor yang searah dengan arah selatan dan barat adalah, nah kita buat dulu di mana dia arah barat daya. Nah, kita buat seperti ini. Nah, barat daya itu kan di sini nih. Nah, ini yang 30/2. Nah, dia diuraikan terhadap sumbu Y dan sumbu X. Nah, kita lihat ini di kuadran 3 ya, di kuadran 3. Nah, kita harus hati-hati di kuadran 3 ini sinus dan kosinus nilainya negatif. Oke, jadi dari sini kita akan hitung berapa di sini. Kalau ini saya buat ini F, maka di sini FY itu adalah F sinus. Ya, kalau di sini berarti ini kan 90 dia dibagi 2. Kalau untuk daerah barat daya maka ini 45 derajat. Nah, untuk dan ini juga 45 derajat sama ya. Sin dan cosnya sama, maka kita nggak masalah. Kita anggap sin 45. Maka dari sini 30/2 yang kita ketahui sinus sudut yang ini ya. 30/2 kali sin 45 tidak sesuai dengan tabel itu setengah akar 2. Maka ini kita dapat akar 2 kali akar 2, 2 kali setengah 1 dan ini dapat 30 Newton ya, 30 Newton. Tapi ingat, nah ini sin 45 ini kuadran 3. Berarti dia sin di kuadran 3 itu negatif, maka ini hasilnya negatif. Nih, negatif. Maka di sini negatif. Ya. Demikian juga fx di sini. Fx itu adalah f kosinus 45. Sehingga 30/2 kali setengah akar 2. Nah, ini juga kuadran 3, kosinus negatif. Sehingga hasilnya adalah Fx itu hasilnya min 30 Newton. Sehingga hasil dari komponen vektor tersebut adalah min 30 dan min 30 Newton. Ya, inilah hasilnya. Oke, kemudian kita akan lihat ke soal yang berikutnya. Ya, ke yang berikutnya, nomor 2. Oke, kita lihat soal berikutnya itu yang nomor 2. Nih, sebuah perahu menyeberangi sungai yang lebarnya 200 meter dan kecepatan arus airnya 6 meter per detik. Jika perahu diarahkan menyilang tegak lurus sungai dengan kecepatan 3 meter per detik, maka setelah sampai di seberang, perahu telah menempuh lintasan sejauh titik-titik meter. Oke, dari sini kita buat ilustrasinya seperti ini. Ya, ini ada sebuah sungai, di mana lebar sungai, ini lebar sungai, itu adalah 200 meter. Kemudian di sini ada perahu yang akan menyeberang. Kecepatan perahu itu 3 meter per detik. Dan di sini ada aliran air, di mana kecepatan air itu 6 meter per detik. Nah, bagaimana kita menghitung berapa jarak tempuh? Karena dia pasti jaraknya dia akan terbawa arus air. Sehingga ini kita langsung pakai perbandingan saja cara cepatnya ya. Jadi kalau kita anggap X per Y, maksudnya sumbu yang mendatar ini arah dia kemana jauhnya lintasan yang dilalui oleh perahu dengan Y-nya itu adalah lebar sungai.
sama dengan kecepatan air per kecepatan perahu. Nih, perahu. Nah, dari sini kita tahu X yang mau kita hitungkan berarti X per ini lebar sungai 200 sama dengan V air, kecepatan air 6 per kecepatan perahu 3. Nah, dari sini bisa juga langsung ya. 6/3. Ini langsung dapat 2. Boleh. Atau boleh kali silang juga boleh. Nah, di sini kalau kali silang 3X sama dengan 1200. Maka X sama dengan 1200 dibagi 3. X adalah 400 meter. Gitu. Nah, kalau misalnya nanti ada soal yang ditanya itu adalah kecepatan air, maka rumusnya tetap ini. Rumusnya ini tinggal yang mana yang diketahui dan apa yang mau ditanya. Kita pakai ini saja, ini cara cepatnya. Ya, ingat ini ya, baik-baik ya. Oke, jadi kalau ditanya V air, maka V air itu adalah X kali FV perahu dibagi Y. Ya, kalau ditanya V air, maka sini V air sama dengan X dikali V perahu dibagi Y. Nah, ini kalau ditanya V air. Nah, karena ini yang ditanya X, dia akan seperti ini. Oke, jelas ya? Oke. Kita lanjut nomor berikutnya. Nah, sebuah mobil balap direm dengan perlambatan konstan dari kelajuan 35 meter per detik menjadi 15 meter per detik. Artinya ini terjadi perlambatan, ya, perlambatan. Nah, kalau kita melihat soal-soal seperti ini, maka kita harus lihat dulu, ya, ada dua hal di sini. Pertama, dia bergerak dengan kecepatan awal 35 meter per detik, kemudian dia rem atau dia kurangi kecepatan menjadi 15 meter per detik dan jarak yang dia tempuh itu 80 meter. Kemudian yang ditanya di sini, berapa jarak total dalam meter yang telah ditempuh oleh mobil tersebut sampai akhirnya dia berhenti. Nah, jadi kalau kita buat misalnya seperti ini nih. Ini ada sebuah mobil, ya. Kita katakan ini mobil. Nah, kemudian mobilnya tadinya ini kecepatan awalnya ini V0, ya, V0-nya ini 35 meter per detik. Nah, kemudian dia diperlambat sehingga mobilnya itu di sini, ya, sampai di sini. Nih, mobilnya ini kecepatannya menjadi 15 meter per detik. Ini jarak yang dia tempuh adalah S 80 meter. Gitu. Kemudian dia masih bergerak sampai nanti dia berhenti. Ya. Sampai dia berhenti. Jadi mobilnya masih bergerak sampai di sini kecepatannya itu 0. Nah, berapa jaraknya ini? Dia ini kemudian ini kan ada jaraknya juga sampai dia berhenti. Ini mau kita hitung. Ya, nanti yang ditanya itu jarak S total. Jarak keseluruhan ini yang ditanya. Nah, berapa jarak S total? Ya. Nah, dari sini kita harus bagi-bagi. Ini pertama kita melihat yang ini dulu. Ya, yang ini dulu. Maka kita akan bergerak dari sini nih. Ya, berarti dari sini V0-nya 35, VT-nya 15, jaraknya 80 meter. Nah, apa yang mau kita hitung duluan dari sini? Yang kita hitung dari sini adalah berapa percepatannya, sehingga bisa kita pakai untuk selanjutnya. Nah, kalau V0 yang diketahui, VT diketahui, S diketahui, cari A, kita pakai rumus yang nomor 3. Maka kita buat di sini VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang, karena dia perlambatan, kurang 2AS.
Nah, dari sini kita mau hitung A kan, maka pindahkan ke kiri. Ke kiri 2AS sama dengan V0 kuadrat kurang VT kuadrat. Sehingga dari sini A sama dengan V0 kuadrat kurang VT kuadrat per 2S. Ya kan? Nah, maka kita dapatlah A. A sama dengan, masukkan angka-angkanya. V0-nya ini 35. 35 kuadrat kurang VT-nya ini 15. 15 kuadrat per 2 kali jaraknya ini 80 kali 80. Maka hasilnya 35 kuadrat itu 1225. Dikurang 15 kuadrat itu 225. Per 2 kali 80 itu 160. Maka dapat di sini 1000 bagi 160 itu 6,25 meter per detik kuadrat. Nah, dapat di sini A-nya. Maka kita baru masuk ke segmen yang kedua. Ke segmen yang kedua, yang ini. Ya, dari sini berarti VT yang di sini menjadi V0. Ya, VT di sini menjadi V0 karena dia sampai berhenti. Nah, dari sini VT ini jadi V0 untuk segmen kedua. Jadi kita lihat nih, ini segmen kedua. Nih, segmen kedua. Yang dicari jarak nih, yang dicari jarak. Maka kita tetap bisa pakai rumus nomor 3. Ya, kita pakai rumus nomor 3. Kita buat di sini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang, masih perlambatan, 2AS. Nah, dari sini kan kita mau hitung S kan, maka sama, kita pindah juga. 2AS sama dengan V0 kuadrat kurang VT kuadrat. Nah, dari sini yang ditanyakan S. S sama dengan V0 kuadrat kurang VT kuadrat per 2A. Nah, maka S sama dengan V0-nya kan nih 15. Nah, 15 kuadrat kurang VT-nya 0. Kurang 0. Per 2 kali A-nya yang ini. 6,25. Nah, dari sini dapatlah S sama dengan 15 di kuadrat itu adalah 225 dibagi. Ini 12,5. Ya, 12,5. Sehingga jarak yang ditempuh itu berapa meter nih? Kita bagikan 225 ya, 225 bagi 12,5 itu ada 18 meter. Oke. Jadi ini 18 meter di sini. Nah, maka jarak totalnya, ya, jadi jarak total kita akan hitungkan yang ditanya jarak total. Ya, jadi maka jarak total yang ditempuh mobil hingga berhenti adalah nih S total sama dengan S tambah nih 1 tambah S2. Jadi yang tadi nih 80 yang di sini nih 80 nih ya 80 ditambah 18 sama dengan 98 meter gitu. Oke. Oke, coba diperhatikan baik-baik. Begitulah caranya. Jadi kita harus lihat, perhatikan baik-baik. Yang pertama, oh ini satu segmen. Kemudian masih dia bergerak lagi, segmen kedua begitu. Sampai berhenti mobilnya tersebut. Jadi kita harus lihat, harus bisa jeli, kita pakai rumus nomor berapa. Ya, kalau tidak ada T, jangan pernah pakai rumus nomor 1 dan nomor 2. Pakailah rumus nomor 3. Oke. Kita lanjut. Soal berikutnya ya. Nih, ini lebih gampang. Sebuah lokomotif mula-mula diam, kemudian bergerak. Nah, kita selalu berusaha buat yang diketahui agar gampang.
bagaimana cara kita mengerjakannya supaya gampang gitu. Ini diketahui. Sini lokomotif mula-mula diam. Kalau mula-mula diam berarti fenolnya 0. Ya. Kemudian bergerak dengan percepatan 3 meter. Percepatan berarti A. Ya, 3 meter per detik kuadrat. Nah, kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan ketika lokomotif menempuh jarak S 1.200 meter. Yang ditanya apa? Berapa lama waktu? Berarti yang ditanya waktu. T. Nah, sekarang bagaimana cara kita menjawabnya? Nah, kita perhatikan baik-baik. Yang di sini yang diketahui itu ada fenol, ada A, ada S. Tidak ada VT. Ya, tidak ada VT. Nah, kemudian yang ditanya T. Maka kita pakai rumus nomor berapa? Dulu, kita pakai rumus nomor berapa? Ya. Nah, kalau kita pakai rumus PT kuadrat, sementara kita lihat sini. Sini katanya A-nya yang diketahui, ya, A-nya yang diketahui. A-nya diketahui. Yang ditanya di sini adalah T. Jadi kita akan hitung. Yang pertama kita akan hitung dulu waktu. Untuk mencari waktu kalau ada S, ada A, ada fenol, boleh kita pakai. Kalau kita pakai rumus nomor 1, di situ tidak ada VT. Maka kita tidak bisa pakai. Kita pakai rumus nomor 2. Ya, kita pakai rumus nomor 2. S sama dengan fenol T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, S-nya 1.200 sama dengan fenolnya 0 tambah setengah, A-nya ada 3, T-nya yang mau dicari. Nah, dari sini kita dapat nih kali aja kemarin ya, 2.400 sama dengan 3T kuadrat. Maka T kuadrat adalah 2.400 dibagi 3. Jadi T kuadrat berapa? 24 bagi 3, 8 ya. 24 bagi 3 itu 8, maka ini 800. Nah, T adalah akar dari 800. Akar 800 itu berapa? Nah, ini 800 kan bisa kita buat jadi 8 kali 100. Ya. Kemudian 8 ini kan bisa juga kita buat menjadi 4 kali 2 ya. Maka 4 kali 2 kali 100. Maka akar 4, 2. Akar 100, 10. Maka 2 kali 10, 20. Sisa dalam tanda akar 2. Maka jawabnya 20 akar 2 detik. Oke, gitu ya. Kita lanjut. Nih. Sebuah bola dilemparkan dan kemudian menggelinding pada bidang miring dengan percepatan konstan. Pada akhir detik pertama, bola menempuh jarak 3 meter. Nah, kita biasakan lagi, diketahui. Nih. Katanya apa sini? Pada detik pertama, berarti T-nya 1. Ya, T-nya 1, jaraknya 3 meter. Nah, berapa jarak yang ditempuh bola pada akhir detik keempat? Maka yang ditanya di sini adalah berapa jarak S jika T-nya itu sama dengan 4 detik. Nah, begitu. Oke, kita jawab. Nah, dari sini bagaimana kita mengerjakannya? Ya, bagaimana kita mengerjakannya kalau pertama dia 3 detik, 1 detik 3 meter gitu ya. Kemudian pada detik keempat tuh berapa gitu. Nah, kita hitung saja langsung. Kita pakai cari apanya dulu. Iya, kita cari A. Cari A. Kalau cari A, kalau ada T, ada S, pakai rumus nomor berapa? Ada fenol. Fenolnya di sini ada
Katanya sebuah bola dilemparkan dan kemudian menggelinding. Berarti kita anggap V0-nya di sini adalah 0. Ya. V0-nya di sini adalah 0. Kita buat sini V0-nya 0. Nah, maka kita pakailah S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, sini S-nya kan 3 nih. Sama dengan V0-nya 0, maka ini 0. Tambah setengah kali A yang mau kita cari. T-nya 1 detik. Nah, ini kita kalikan, kali 2 semua berarti 6 sama dengan A. Ya, jadi A-nya atau kita balik di sini, A sama dengan 6 meter per detik kuadrat. Dapat A-nya. Maka kita cari S untuk 3 detik. Nah, kita pakai ini juga rumusnya. S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. KS sama dengan ini 0 ditambah setengah kali 6, yang 6 ini dikali 4 dikuadratkan. Nah, maka S sama dengan setengah kali 6, 3. 4 dikuadratkan itu 16. Maka jaraknya setelah 4 detik adalah 48 meter. Gampang ya? Eng-eng aja. Oke. Sampai di sini masih bisa? Ya, kita lanjut. Nah, ini. Kalau ini juga nggak sulit. Ya, ini nggak sulit. Tinggal ingat, kalau menghitung luas, tinggal kita hitung, kalau menghitung jarak, tinggal kita hitung luas, ya, luasnya. Nah, di sini kan yang ditanya itu apa? Yang ditanya ini berapa jarak yang ditempuh selama 10 detik nih sampai sini. Nah, berarti 10 detik inilah yang mau kita hitung luasnya semua. Kalau luas seperti ini kan kita bingung nih, luas apa ini ya. Nah, supaya gampang kita bagi-bagi. Kita lihat segmen pertama ini. Nih, perhatikan yang pertama nih. Nih, ini bentuk apa? Yang pertama, bentuk trapesium. Kemudian ini yang kedua, Ini bentuk persegi panjang. Ya, persegi panjang. Kemudian ini bentuk yang ketiga, ini juga trapesium. Nah, ingat rumus luas trapesium. Nah, baru dari sini kita hitung. Luas pertama itu sama dengan jarak yang ditempuh pertama. Nah, apa rumusnya? Ini kan trapesium. Ingat trapesium, sisi terpanjang ditambah sisi terpendek dikali tinggi dibagi 2. Ya, jadi kita lihat sini. Sisi terpanjangnya berapa? Nih, ini yang sisi terpanjang. 8, nih kan? 8. K8 tambah sisi yang terpendek nih. 4. Oke. Dibagi 2 dikali tinggi. Berapa tingginya? Ini tingginya 3 kali 3. Nah, maka dapat 8 tambah 4 itu 12 bagi 2, 6 kali 3, 18 meter. Oke. Kemudian kita hitung yang kedua. Luasan yang kedua itu itulah jarak tempuh yang kedua. Jarak tempuh yang kedua. Berapa panjangnya? Nih. Dari 3 ke 7, berarti 7 kurang 3, 4 ya. 4. Dikali berapa tingginya? Nih. 8 kali 8. 32 meter. Oke. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga. Ini jarak yang ketiga. Kita hitung. Berapa dia? Sama, trapesium juga kan? Ini yang terpanjang. Nih, 12. Tambah sisi terpendeknya, 8. Dibagi 2, dikali tingginya. Berapa tingginya? Ini 10 kurang 7. Iya, 3. Sama dengan 12 tambah 8, 20 bagi 2, 10 kali 3, 30 meter. Oke, jadi total jaraknya, jarak yang ditempuh selama 10 detik adalah, nah tinggal dijumlahkan.
S1 tambah S2 tambah S3. Ini 18 tambah 32 tambah 30. Sama dengan nih 50, 80 meter. Gitu. Gampang kan? Nah, ingat kalau menghitung jarak, kalau ada grafik V terhadap T, tinggal kita hitung luasnya saja. Ya, luas. Hitung luas. Oke? Sekarang kita lanjut. Nah, kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini yang agak sedikit sulit ya, agak sedikit sulit. Butuh pemikiran, tapi tidak terlalu. Nah, ini kita lihat ya. Sebuah mobil bergerak lurus dari keadaan diam. Kemudian dipercepat nih maksudnya, percepatan 5 km per detik kuadrat. Mobil tersebut kemudian bergerak dengan kecepatan konstan. Setelah beberapa saat, mobil mulai diperlambat lagi dengan perlambatan 5 meter per detik kuadrat hingga berhenti. Bila kecepatan rata-rata mobil adalah 20 meter per detik dan waktu total untuk bergerak 25 detik, maka mobil tadi bergerak dengan kecepatan tetap selama titik-titik-titik. Nah, kalau ini kita harus buat dulu grafiknya, ya kita buat grafiknya. Jadi kita harus bisa buat grafiknya ya. Kalau kita buat begini, nah ini kurang lurus ya. Oke, kita ulang dulu biar agak lurus grafiknya. Ya, jadi pertama kan dia nih percepatannya 5 meter per detik. Nih ya, kita anggap seperti ini. Kemudian dia tetap konstan. Nah, kemudian diperlambat sampai dia berhenti. Nah, seperti ini. Ya, ini agak terlalu lancip ya. Ini saya hapuskan sedikit. Ya, jadi kata ini adalah grafik T, ini grafik V. Nah, di sini nih, ini kecepatannya konstan. Nih ya, kecepatannya konstan. Nah, kalau ini kita anggap berarti di sini tadi 0. Nah, kemudian sampai di sini ini adalah T. Nah, sampai di sini, kalau ini sampai di sini kata tadi 25 detik ya, ini 25 detik. Nah, berarti ini adalah ya 25 kurang T, ya kan? 25 kurang T. Nah, sama seperti tadi kita hitung luas. Ya, kita hitung luas. Nah, maka dari sini kita hitung luasnya, maka S ini adalah sisi terpanjang tadi, kan? 25 ditambah, ya kan? Ini kan sisi terpendek ini adalah ya 25 kurang T gitu ya. 25 kurang T kurang T. Nah, ini dikali tingginya. Tingginya kan ini V kan? Maka V kan tadi bagi 2 seluruhnya per 2. Ini dia. Oke, dari sini kita dapat S sama dengan 25 tambah 25 ini kan 50 kurang 2T dikali V per 2. Nah, V-nya ini berapa? Nah, ini kata tadi kan 5 dalam T. Maka dari sini V itu kan A kali T ya. Nah, kita buat di sini. V itu kan A kali T, maka V adalah 5T. Nah, bisa kita ganti di sini V-nya ya. Jadi S sama dengan 50 kurang 2T kali 5T per 2. Nah, dari sini dapat S sama dengan
50 kali 5 itu 250 bagi 2, 125 T. Dikurang. Ini kita tembak, maka ini 5 T kuadrat. Nah, sedangkan kita lihat tadi V rata-rata ada kan? V rata-rata itu 20 meter per detik. Nah, dari sini untuk S sama dengan V rata-rata. Ya, V rata-rata dikali T-nya. T-nya yang ini, yang 25 detik. Nah, berarti 20 kali 25 dapatlah 500 meter. Nah, ini S-nya 500 meter, ini S-nya 125 T kurang 5 T kuadrat. Maka S ini bisa kita ganti dengan ini. Maka dari sini 500 sama dengan 125 T kurang 5 T kuadrat. Nah, kita pindah nih, kita pindah kemari. Jadi 5 T kuadrat nih kurang 125 T ditambah 500 sama dengan 0. Kita bagi 5 semua, T kuadrat kurang. Ini bagi 5 berarti 25 ya. 25 T, ini dibagi 5, 100, tambah 100, sama dengan 0. Nah, ini bisa difaktorkan enggak? Coba kita lihat, ini bisa difaktorkan enggak? 100 itu 50 kali 2 ya, 50 kali 2. Nah, faktornya. Nah, ini 2 kalau berarti berapa faktornya kita ambil? Faktor untuk ininya ya. Faktor perkaliannya. Nah, jadi 20 dan 5 ya. Kan 20 kali 5 100. Ya, oke. Berarti bisa ya difaktorkan. Nah, dari sini kita buat kan seperti ini nih. Oke, ini T. Ini T. Ini 20, ini 5 kan? Supaya dia positif, ini negatif, ini negatif. Nih, min 20 T, ini min 5 T, min 25 pas ya. Ini sama dengan 0. Nah, sehingga T dikurang 20 sama dengan 0, maka T sama dengan 20 detik. Dan satu lagi, ini T1 ya, T1. T2 itu kurang 5 sama dengan 0, maka T2 sama dengan 5 detik. Nah, yang ditanyakan itu tadi ya. Oke, berarti yang ditanyakan berapa waktu bergerak. Berarti tadi kan 25 kurang T. Ya, 25 kurang T. Maka kita masukkan yang tadi nih, 25 kurang T tadi. Mana tadi 25 kurang T-nya? Nih. Ya, 25 kurang T kan dari T kan di sini ya. Dari sini sampai sini nih. Nah, maka 25 kurang T itu sama dengan 25 kurang 5. 20 detik. Ya, 20 detik. Nah, yang satunya lagi kan 25 kurang 20 itu 5 detik. Nah, maka inilah dia, ini 5 detik ke 20 detik. Berarti berapa lama dia yang berapa lama dia memiliki kecepatan konstan? Berarti 20 kurang 5, 15 detik ya, 15 detik. Gitu ya. Jadi berarti ini kecepatan konstan dicapai pada saat ya T antara 5 detik sampai 20 detik. Ya, berarti selama ini sama dengan selama 15 detik. Ini dia. Oke. Ya, mungkin agak-agak lebih sulit ya, tapi kalau sudah terbiasa nanti tidak sulit lagi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Nih, kalau ini gampang ya, ini angka penting. Nah, angka penting nggak susah ya. Bukan angka penting, sorry. Ini jangka sorong. Ya, jangka sorong. Yang ini. Maka seperti biasa, kita lihat skala noniusnya berapa. Nih, skala nonius. Lihat ini, berapa sebelum titik nol. Ini 2, ini 3. Maka ini 2,5 kan? 2,6. Nah, sebelum kalau 2,7 kan udah lewat ya dari 0 sampai sini nih. Sebelum titik 0 nih. Maka ini 2,6. Ya, skala utamanya 2,6 cm. Nah, skala noniusnya lihat yang berimpit dari bawah ke atas. Yang mana yang paling berimpit? Nah, ini ya. Nih. Nah, angka berapa ini yang paling berimpit nih? Kan ini 5. Ini 6. Yang dilihat yang di bawah ya, bukan yang di atas. Berarti ini 6. Maka kita buat sini 6. Tetap dikali 0,01. Nah, hasilnya kan 0,06. Berarti hasil pembacaannya adalah 2,6 ditambah 0,06. Hasilnya adalah 2,66 cm. Itu. Nah, kalau ini lebih gampang lagi. Ini skala utama. Berapa skala utama? Kita lihat sebelum habis ini. Berarti kalau ini 5, ya kan? Ini 5, berarti ini 6. Ini ya, 6, 7, 8. Ini 5,5, 6. 6,5, 7, 7,5, 8 ya. Berarti 8 mm. Oke. Kemudian kita lihat yang berimpit dari kiri ke kanan nih. Ini 15. Berarti ini ya 16 ya, ini 16. Oke, berarti skala noniusnya adalah 16 dikali 0,01. Hasilnya iya 0,16. Maka hasil bacaannya 8 tambah 0,16 sehingga 8,16 mm. Gitu ya. Ini nggak sulit ya, gampang. Oke. Oke, kita lihat soal berikutnya. Nih, nah kalau ini misalnya yang ditanya nanti jarak ya, jarak yang ditempuh. Seperti tadi saya katakan bahwasanya menghitung jarak itu hitung luas. Nah, kalau ditanya berapa jarak yang ditempuh mobil 5 detik. Misalnya 5 detik pertama. Nah, kalau 5 detik pertama kita lihat dari 0 sampai 5 detik ini. Nah, kita lihat bentuknya. Bentuknya apa itu? Kita lihat. Nah, dari sini kita lihat kan, ini yang pertama nih. Ini luasan yang pertama. Kita lihat ini luas yang pertama. Ini luasan apa nih? Gambar apa ini? Ya, gambar segitiga. Ini luas pertama. Terus luas yang kedua mana? Nih. Nih. Nah, yang ini gambar apa nih? Ya, persegi panjang. Ini luas kedua. Nah, kan 5 detik. Misalnya ditanya 5 detik ya. Nah, kalau ditanya 5 detik terakhir, ya kamu hitung yang ini 5 detik terakhir. Mulai dari 6 sampai sini gitu ya. Atau mulai dari sini. 5 detik terakhir. Nih, 5 sampai sini. Ya. Ini 5 detik pertama. Oke, 5 detik pertama berarti ada 2. Maka kita akan hitung ini. Luas pertama. Ini jarak pertama seperti tadi, jarak yang ditempuh. Berarti luas segitiga. Apa luas segitiga? Setengah kali alas. Berapa alasnya? Nih, 3 kali tinggi. Tingginya berapa nih? Nah, 40 kali 40. Hasilnya ya 120 bagi 2, 60 meter. Oke, kemudian luas yang kedua. Itu adalah jarak yang kedua. Ini persegi, persegi panjang. Panjang kali lebar. Panjangnya berapa? Nih, 40. Kali lebarnya berapa? 5 kurang 3, 2.
40 kali 2, 80 meter. Maka jarak yang ditempuh 5 detik pertama adalah 60 meter tambah 80 meter. 140 meter gitu. Jadi nggak susah ya. Pokoknya hitung luas saja. Kalau apa dia hitung luas. Gitu. Oke. Oke. Itu soal menghitung luas ya, menghitung luas atau menghitung jarak. Kalau menghitung jarak itu luas. Nah, ini soal terakhir. Ini menghitung besaran vektor. Nah, kalau besaran vektor ini kan seperti kemarin. Kalau dia yang mereng, kita harus uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini cuman ini yang mereng kan, kita uraikanlah dia. Nih. Ini berarti ini F2. Nah, kalau sudutnya di sini, ingat ya Ibu bilang, dekat dengan sudut itu yang cos. Nah, kalau yang diketahui ini sudutnya ini, berarti ini yang cos. Jadi F2Y itu adalah F2 cos 53. Ya. Nah, di sini F2X itu adalah F2 sin 53. Ingat ya. Oke, baru kita hitung dia berapa sih? Nah, F2 sin 53 itu berapa? F2-nya misalkan nih ya, misalkan Ibu buat nih 10. Ya, ini F3-nya katakanlah 2. Ini Newton ya. Ini F1-nya katakanlah dia 4 ya. Nah, maka dari sini F2 ini 10 kali sin 53. Ya, sin 53 itu sama dengan berapa? Kalau sin 60 itu setengah akar 3, ya kan? Berarti sin 53 itu 0,8. Ya, 0,8. Nah, maka hasilnya 8 Newton. Nih. Kemudian yang ini, cosnya. Nah, F2 10, kosinus 53 itu 0,6. Maka ini hasilnya 6 Newton. Oke, ya sudah, baru kita hitung sumbu X. Ya, sigma X terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X. Ini gaya-gaya yang ada di sumbu X atau vektor yang ada di sumbu X. Kadang ada dua ya, F2X dan F1. Nah, maka yang ke kanan kita nggak positif, F2X, yang ke kiri negatif, kurang F1. Maka 8 Newton dikurang 4 Newton jadi 4 Newton. Nah, baru sigma Y. Yang ke atas kita nggak positif, maka F3 dikurang ke bawahnya F2Y. Jadi 2 Newton dikurang 6 Newton. Hasilnya negatif 4 Newton. Nah, kalau ditanya besar vektor. Nah, besar vektor. Ya, besar vektor kemarin rumusnya R sama dengan akar. Kan gitu ya. Sigma X kuadrat tambah sigma Y kuadrat. Tinggal kita masukkan akar 4 kuadrat tambah minus 4 dikuadratkan. Sama dengan akar 16 tambah 16. Akar 32. Nah, akar 32 itu kan berapa kali berapa? 16 kali 2 ya. 16 kali 2 berarti akar 16, 4. 4 akar 2. 4 akar 2 Newton. Ini besarnya. Nah, arahnya bagaimana? Ya, kita hitung arah vektor. Ingat kemarin arah vektor adalah tangen alfa, ya kan? Tangen alfa itu apa kemarin? Y per X.
Y-nya min 4. Per X-nya 4. Min 4 per 4, min 1. Ya, min 1 ya. Tangen alfa berapa sudutnya kalau min 1? Ya kan? Nah, ini harus pakai kalkulator atau pakai tabel karena dia tidak sudut istimewa. Oh iya, sudut istimewa lah. Kenapa tidak sudut istimewa? Min 1 kan? Tangen berapa yang nilainya min 1? Ada? Tangen 0, 0. Ya kan? Tangen 30, akar 3. Tangen sepertiga akar 3. Tangen 45, 1. Ya kan? Tangen 45. Berarti ini tangen 45. Nah, tapi kita lihat. Ini 45 derajat. Ini minus ya, minus. Di sinusnya minus. Nah, ini kan kemarin kita anggap sin per cos ya. Sin per cos yang kayak kemarin ya, saya buat di sini nih. Nah, sinus alfa per kosinus alfa. Nah, kalau sinus negatif nih kan, negatif per positif. Kalau sinusnya negatif itu kuadran, iya kuadran 3 dan 4. Kosinus positif itu kuadran 1 dan 4. Maka yang irisannya adalah kuadran 4. Jadi alfanya harus di kuadran 4. Alfa kuadran 4 apa? 360 kurang. Ya kan? Kurang 45 derajat. Jadi alfa kuadran 4 itu adalah 335 derajat. Ya, 315 derajat. 350 derajat arahnya. Itu. Ya, dia di kuadran 4 arahnya. Oke, ini kan di kuadran 4 nih. Nah, berarti dia didominasi di sini arahnya. Gitu. Oke. Nah, inilah kisi-kisi untuk soal ujian. Ibu harap kalian belajar dengan baik ya, belajar dengan baik supaya hasilnya baik. Oke, terima kasih.